Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat malam sudah hadir ya di acara pelatihan produk ini. Ini akan tampil berbeda dengan yang biasa kita sudah adakan mungkin di 3LF Channel atau lainnya ya. Oke. Pertama saya akan membacakan mengapa memahami produk penting untuk mitra 3i, mengapa memahami produk penting untuk kita sebagai agent 3i Networks ya, untuk mitra 3i Networks. Ada 3 poin. Yang pertama adalah rekan-rekan perlu tahu apa manfaat dan makna dari setiap pembayaran premi yang dilakukan setiap bulan. Ini poin pertama. Jadi acara ini diadakan, poin pertamanya adalah agar kita semua, para anggota 3i, terutama yang baru ya, bisa memahami apa sih yang menjadi manfaat dan maknanya kita membayar premi setiap bulan. Nah, ini penting agar jangan sampai ada yang merasa bahwa membayar premi tersebut sia-sia, tidak ada nilai, tidak bermanfaat ya. Ini penting sekali poin yang pertama ini. Poin yang kedua adalah mengetahui bagaimana menemukan informasi penting dan bagaimana membacanya. Karena itu nanti kita akan buka 3i Mobis dan Fun Fact Sheet ya. Nanti saya akan pandu langkah-langkahnya lewat berbagi layar begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tampil percaya diri berhadapan dengan prospek karena tidak menawarkan kucing dalam karung. Ya, teman-teman semua, jadi banyak kawan-kawan yang baru bergabung nggak pede kan? Nggak pede, kurang percaya diri ketika menghadapi prospek dalam situasi apapun, prospek yang latar belakangnya seperti apapun. Karena apa tidak percaya diri? Karena belum mengerti atau menguasai apa sih yang ada di dalam 3i Network itu, dari sisi produk dan manfaatnya. Ketika teman-teman nanti sudah paham, mengerti, ya, tentu akan meningkatkan kepercayaan diri. Ini teman-teman, kenapa 3 poin, mengapa memahami produk penting ya untuk kita, gitu ya. Sekali lagi yang pertama, untuk mengetahui apa manfaat dan makna dari setiap pembayaran premi yang kita lakukan. Yang kedua, tahu bagaimana menemukan informasi penting dan bagaimana membacanya. Ketiga, tampil percaya diri berhadapan dengan prospek, ya, karena tidak menawarkan kucing dalam karung begitu ya. Oke, ini teman-teman mungkin saya akan kombinasi dengan secara lisan, tidak menggunakan slide, karena itu bisa teman-teman nanti bisa sesi tanya jawab juga langsung gitu ya. Karena apa yang saya sampaikan di sini sedikit banyak harusnya teman-teman sudah pernah dengar, sudah pernah lihat, sudah pernah baca. Jadi saya akan mencoba mengulangi sedikit secara lisan begitu. Tetapi ya teman-teman juga bisa baca ya, bertanya begitu. Oke, ini ada Discovery Carling Promise Marketing Plan 3i Networks. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai memahami biaya akuisisi dan untuk apa. Apakah di antara 50 orang yang hadir ada yang belum pernah mendengar apa itu biaya akuisisi? Jika ada, boleh berikan respon. Angkat tangan untuk gunakan reaction ya, raise hand, atau mungkin bisa info di chat room jika memang ada yang belum pernah dengar apa itu biaya akuisisi ya. Mudah-mudahan sudah dengar semua. Oke. Nah, jadi seperti kita tahu teman-teman, biaya akuisisi itu tahun pertama adalah 60%. Tahun kedua 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat dan kelima 5%. Atau dalam nilai investasi tahun pertama 40%, 75% tahun kedua, 90% tahun ketiga, 95% di tahun keempat dan 95% di tahun kelima ya. Itu ya. Oke. Ada yang belum paham, belum tahu
Belum pernah dengar akuisisi? Sudah ya, semua sudah tahu ya. Pertanyaannya teman-teman, untuk apa sih, kenapa sih harus ada biaya akuisisi? Nah, oke, di sini saya mungkin akan tampilin satu slide yang ini sebenarnya diambil dari slide marketing plan yang kalau biasanya saya suka bawakan begitu. Tapi ini akan membantu sekilas teman-teman memahami kenapa biaya akuisisi itu manfaatnya untuk apa, tujuannya buat apa gitu. Oke, sebentar ya, kita coba masuk ke berbagi layar. Ya, tadi pertanyaannya buat apa sih ada biaya akuisisi 60%, 25%, 10%, ya 5%, 5% itu buat apa sih? Ya, teman-teman di sini udah lihat saya sedang berbagi layar ya di satu slide. Ini sebenarnya slide marketing plan, tapi malam ini kita nggak bahas dari sisi marketing plan-nya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman satu peta bahwa biaya akuisisi yang diambil dari premi yang kita bayarkan setiap bulan selama 5 tahun ya. Tahun pertama 60%, ya, tahun kedua 25 ya, dan seterusnya. Tahun pertama biaya akuisisi itu, sebagian dari biaya akuisisi itu dikembalikan kepada kita semua untuk dihitung sebagai marketing plan atau bonus-bonus 3i. Ada 14% dari premi tahun pertama itu menjadi bonus rekrut. Lalu ada 32% dari premi tahun pertama yang dihitung menjadi bonus elite level posisi royalty. Dan di tahun kedua sendiri ada bonus rekrut dan ada bonus persistensi. Ya, lalu di tahun ketiga ada lagi bonus rekrut 3,57%. Jadi itu memang ada peruntukannya untuk kita para agen dan juga tentu saja untuk perusahaan ya, karena perusahaan kan nggak mungkin mau bangkrut begitu kan, tujuannya kan perusahaan perlu biaya untuk gaji karyawan dan lain sebagainya ya. Jadi itu tujuannya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, di tahun keempat dan kelima sama sekali tidak dihitung untuk agen ya. Ini buat ke perusahaan begitu. Nah, ini yang pertama tadi kita bicara tentang untuk apa sih sebenarnya biaya akuisisi. Jadi kenapa investasi kita tidak full? Tidak full, investasinya tidak full begitu ya, premi 350, kenapa tidak semuanya jadi investasi? Ya, karena salah satunya tujuannya buat yang tadi ya, marketing plan begitu. Oke. Nah, kalau kita bicara 3i ini kan teman-teman insurance investment, produknya ya, kita bicara produk nih. Malam ini kan bicara produk, asuransi dan investasi. Nah, jadi sebagian besar orang 3i itu melihat 3i ini kan unsur investasi begitu ya. Karena kalau asuransi jiwanya memang 21 juta untuk tujuannya harta warisan begitu, persiapan dana warisan. Jadi kalau kita bicara tentang persiapan dana warisan atau asuransi jiwa, biasanya tidak terlalu banyak yang kita bahas di sana karena sederhana. Jika terjadi resiko tutup usia, maka dapat nilai uang pertanggungan 21 juta ditambah investasi. Umumnya tidak terlalu banyak pertanyaan seputar asuransi jiwanya karena sederhana sekali, simpel sekali, mudah dipahami. Nah, kebanyakan itu bertanyanya dari sisi investasi, terutama ini pembahasannya memang dari sisi produk Carling Promix ya. Kalau Gen Protection kita nggak bahas malam hari ini. Nah, karena itu pertama tadi bicara tentang biaya akuisisi. Nah, kemudian saya mau ajak teman-teman untuk melihat dari sisi portofolio yang ada di Mobis. Nah, jadi sambil nanti teman-teman buka Zoom ya, sambil dengar suara saya, teman-teman coba buka juga Mobis. Ya, saya akan coba share screen untuk 3i Mobis. Silahkan kalau mau sambil saya pandu, teman-teman bisa coba testing sendiri ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi, teman-teman harus bisa baca aplikasinya masing-masing.
Jadi di dalam menu portofolio, teman-teman bisa buka saldo investasi, lalu pilih polis yang mau dilihat ya. Saya akan coba masuk ke dalam polis saya yang paling muda usianya, begitu. Nah, jadi bagaimana cara membaca saldo menu saldo investasi ya? Yang paling atas ya. Yang paling atas saya kasih lihat di sini, yang ini ya. Oke. Menunya portofolio, lalu kita buka dulu saldo investasi. Nah, mungkin teman-teman polisnya baru 1 ya, saya udah ada 4. Nah, di sini saya akan buka yang polis yang paling muda usianya. Jadi, teman-teman bisa cek di sini cara membaca. Pertama, ini adalah tanggal, bulan, tahun. Ya, kalau yang masih bingung ya, ini harusnya nggak bingung sih ya. Oke, kemudian ada nomor polis. Kalau teman-teman bisa punya polis lebih dari 1 begitu. Oke, Bu Eka, ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau nanya, langsung aja buka mikrofon deh, nggak apa-apa deh. Oke, kalau nggak, saya lanjut ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa cek, ini nomor polis juga, begitu ya, lalu tanggal NAB. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung. Pak, saya buka tanggal 18, kenapa di sini tanggal 14? Karena ini tanggal NAB. Ya, jadi NAB itu tidak update setiap hari. Sabtu Minggu dia libur, tanggal merah dia libur gitu loh. Jadi dia akan mengambil tanggal update NAB hari terakhir, hari kerja terakhir. Yang masih bingung NAB itu apa, ditahan aja dulu kebingungannya ya. Yang penting ikutin dulu, nanti akan paham juga gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat. Jadi begini teman-teman. Di tanggal 23 di sini kan ada pemotongan nih teman-teman ya. Ada pemotongan biaya administrasi sama biaya asuransi. Sebelumnya kan masih 152. Nah, yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman semua, ini sampai dengan sekarang ini, tanggal 8-nya, tanggal 8, di tanggal 18. Nah, angkanya masih sama nih. Jumlah unitnya 143. Jadi, pertama, bagaimana membaca dari si portofolio ini, teman-teman semua. Ada nomor polis, ada tanggal NAB, ada jumlah unit, ada nilai NAB-nya, dan ada nilai rupiah. Nah, ini gitu. Jadi, yang kita bayarkan premi setiap bulan itu akan menambahkan jumlah unit. Dan NAB kita ini akan mengikuti harga pasarnya. Jadi setiap kali kita bayar premi, jumlah unit akan bertambah. Sedangkan nilai rupiah itu tergantung jumlah unit dikali harga NAB. Ya, ini. Nah, makanya kalau kita lihat di sini dari tanggal bulan 7, 23, di sini kita masih bisa lihat NAB-nya 3.192, nilainya Rp458.000. Nah, tetapi di bulan 8, tanggal 18, nah dia sudah ada perubahan nilai NAB. Tadi 458 ya, ini 465 gitu. Jadi saldo rupiah itu dipengaruhi dengan harga NAB. Yang teman-teman dapat SMS tiap bulan itu kan sudah SMS terima bersih ya, berapa nilai rupiahnya. Nah, nilai rupiah sekali lagi dia bisa naik bisa turun karena perkalian dari harga NAB-nya. Nah, ketika harga NAB naik turun, dia akan pengaruh ke sini. Jadi yang sebenarnya, yang teman-teman pegang di tangan itu adalah berapa unit. Nah, itu dulu mungkin untuk ngebaca NAB. Nah, tadi seperti yang Bu Leni bilang ya, histori transaksi ini untuk melihat rinciannya. Ya, kalau misalkan saya buka di bulan Januari sampai Agustus 2020. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini untuk download aja Pak Ban. Kalau di-download kan bisa rutin. Oh ya, bisa di-download juga ya. Jadi kalau misalkan PDF, iya. Download, ini nanti dia muncul PDF-nya. Ya, ini versi full screen kalau misalkan mau download gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini.
Sama sebenarnya dengan yang tadi, cuman ini kalau versinya mau di print. Ya, bisa juga lihat dari sini. Jadi ada tanggalnya Lebih ya, urut, ya, lebih runtut gitu. investasi, transaksi begitu, NAB per unit, jumlah unit itu. Ya, tapi kalau misalnya kita balik lagi ke sini, nah ini dia dari bulan 4 sampai bulan bawahnya bulan 7. Seperti itu, cuman beda formatnya aja. Gitu ya. Jadi ini target premi adalah pembayaran premi kita yang sudah dikurangi sama akuisisi. Ini. Jadi kalau bayar premi 350.000 ya, karena ini adalah polis saya yang masih tahun pertama, maka 40%-nya yang dicatat sama dia masuk ke investasi besarnya 46 unit. Nah, dengan NAB harganya berapa? Nah, ini cara bacanya begitu loh. Nah, termasuk di sini ada biaya asuransinya di bulan 4 tanggal 23. Lalu di bulan 5 bayar lagi premi. Nah, nilai NAB-nya beda, dapat unitnya beda juga. Kayak gitu ya. Oke. Oke, ini saya stop share dulu. Nah, kemudian itu tadi membuka dan membaca menu portofolio. Jadi ada histori transaksi, ada saldo apa namanya? Saldo investasi kita berapa ya. Kalau saldo investasi langsung lihat nih berapa sih jumlah rupiah yang kita pegang. Tapi sebenarnya jumlah unitnya yang kita pegang tuh berapa ya. Kalau histori transaksi rinciannya, ada kapan kita bayar, kapan ada biaya administrasi, ada biaya asuransi. Jadi artinya teman-teman perlu pahami bahwa semua transaksi yang terjadi itu ada rinciannya, tercatat dengan rapi, dibukukan secara transparan, teman-teman bisa lihat, bisa baca, semuanya ada di dalam aplikasi 3i Mobis. Karena itu, siapapun yang join ya, mungkin posisi dia sebagai agen, posisi dia sebagai nasabah saja, maka dia tetap harus bisa baca aplikasi supaya ngerti dan paham. Mungkin teman-teman sambil buka-buka sendiri ya aplikasinya sekarang, silahkan. Begitu ya. Nah, oke. Yang dua menu lainnya yaitu histori pembayaran premi pribadi dan histori pembayaran premi saya tidak bahas dalam konteks ini ya. Karena lebih banyak mau ngebuka yang menu portofolionya dua tadi saja. Nah, sekarang kita sama-sama akan lihat apa yang disebut dengan fun fact sheet. Nah, ini saya akan ajak teman-teman masuk ke website. Oke, ini sudah masuk ya, sudah kelihatan ya websitenya ya. Nah, ketika teman-teman masuk awal-awal, saya akan coba ajak dari home screen-nya ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke website CAR, car.co.id. Depannya ada www.car.co.id. Oke. Nah, kemudian masuk ke produk. Klik aja produk. Ya. Nanti dia muter-muter dulu, loading. Oke. Terus ke individu. Lalu masuk lagi ke unit link. Ini kita bicara Carlink Promix ya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat nih, ada informasi NAB, ada fun fact sheet. Kita mampir sebentar ke informasi NAB deh. Jadi saya di malam ini menunjukkan kepada teman-teman di mana teman-teman bisa menemukan apa. Kalau tadi Mobis ya, portofolio, kemudian bisa membacanya. Jadi tahu, jadi nanti teman-teman buka sendiri Mobisnya buat gonta-ganti periodenya, nomor polisnya, lalu perhatikan di sana ya ada histori transaksi, saldo investasi, artinya semuanya dikasih sama kantor, semua bisa baca. Ya, cuman memang harus tahu cara bacanya. Tadi sudah ya. Nah, jadi ketika teman-teman klik informasi NAB, maka kalau teman-teman buka dari HP, lihat dari HP zoom-nya itu bisa diperbesar ya, layarnya bisa diperbesar, nanti dia akan besar gitu ya. Jadi kalau kelihatannya terlalu kecil, angkanya diperbesar aja, di zoom aja, itu bisa langsung ya.
Nah, informasi NAB. Ini kalau diklik layarnya seperti ini munculnya. Jadi berupa informasi performa investasi produk-produk unit link yang ada di Sentral Asia Raya. Wah, kita banyak banget unit linknya ya. Ada lebih dari 10 ya. Nah, yang kita punya ini Carling Promix. Yang sebelah sini nih, Carling Promix. Ya. Nah, ini cara ngebacanya bagaimana? Cara membacanya begini. Harga NAB Carling Promix terakhir update adalah Rp3.233,765 per unit atau NAB. Kinerja dalam 1 bulan 2,15%. Jadi dalam 1 bulan terakhir harga NAB-nya naik 2% lebih. Dalam 3 bulan terakhir harga NAB-nya naik 5,3%. Dalam 6 bulan terakhir, harga NAB-nya naik 1,15%. Secara pertumbuhan year to date, YTD adalah year to date, itu adalah, apa istilahnya ya, dari bulan Januari sampai dengan Agustus tanggal 18 begitu ya, maka pertumbuhannya minus 0,6%, karena kita tahu COVID ya, gara-gara COVID banyak sekali saham-saham yang turun kemarin kan. Nah, tapi ini masih bagus lah ya. Ya, kalau dibandingin dengan kakaknya minus 16% kan, nah, Carling Pro Flexi ya. Nah, dalam 1 tahun Agustus 2019 ketemu Agustus 2020 kenaikannya 0,27%. Seperti itu. Ini cara membaca ya, cara membaca. Nah, jadi nanti setiap waktu ini akan ada perubahan. Teman-teman silakan cek lagi. Nah, sekarang saya ajak masuk ke FunFactSheet. Ya, ini saya bantu teman-teman cara bacanya bagaimana. Jadi nanti ke depan bisa baca sendiri. Dari 2014 ada sampai 2020, kita buka yang 2020 ya. Buka yang Carling Promix. Jadi habis ini teman-teman bisa tahu dari mana ketemunya informasi ini dan bagaimana cara baca. Biasanya kan sudah sering dikasih sama Bu Gladys ya. Oke. Saya perbesar dulu di sini. Ya. Kalau kurang besar, teman-teman bisa perbesar layarnya secara manual ya. Dibuka gitu aja. Layar HP-nya diperbesar gitu dia bisa kok. Nah, sekarang ini update NAB-nya sudah sampai 2 bulan apa nih? Bulan Juli ya. Sorry, kita lihat. Ya, mentok di bulan Juli. Jadi update terakhir FunFactSheet itu bulan Juli. Bulan Agustus belum keluar karena belum selesai bulannya. Nah, jadi dari bulan Januari ya, selama 7 bulan sampai bulan Juli, laporannya sudah tersedia, teman-teman bisa cek ya. Oke, ini saya matikan dulu. Bentar ya. Clear all. Sorry, clear. Oke, clear all ya, sudah ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kursor saya dulu aja ya. Cara membacanya bagaimana? Jadi cara membacanya begini. Informasi di dalam yang namanya FunFactSheet adalah pertama, kapan produk Carling Promix diluncurkan oleh CAR. Itu teman-teman bisa baca di sini ya. Berapa total dana yang dikelola di dalam produk Carling Promix. Nah, teman-teman bisa lihat 2,5 triliun. Bukan miliar ya, triliun. Nah, apa artinya 2,5 triliun? Artinya banyak yang percaya dengan produk ini. Itu ya. Nah, kemudian ditempatkan di mana dana ini? Ditempatkan di bank kustodian, ini tempat penyimpanannya begitu ya. Di Bank CMB Niaga. Nah, lalu apa sih tujuan investasinya? Nah, ini teman-teman bisa baca lagi. Memperoleh hasil investasi optimal dalam jangka panjang dengan tetap menjaga tingkat resiko sesuai dengan kondisi ekonomi mikro maupun makro. Ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menemukan bagaimana kinerja produk Carling Promix di tahun-tahun yang lalu. Pada 2019, 2018, 17, 16, 2015. Ya, jadi yang namanya investasi itu naik turun hal yang biasa ya. Jadi nggak usah ketakutan kalau nilainya lagi turun, ya. Karena itu perlu pemahaman tentang investasi. Nah, kemudian
kita juga bisa lihat kenapa disebut Carling Promix campuran, karena kebijakan investasinya meliputi pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Ya, dicampur begitu. Ada reksadananya, pasar uang, obligasi, dan ekuitas. Ekuitas itu saham. Kalau pendapatan tetap itu adalah obligasi. Ya, termasuk di sini dia campur juga dengan reksadana. Jadi dia ambil juga reksadana. Kemudian pasar uang itu seperti deposito, jangka pendek, 1 tahun, seperti deposito. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti dari bulan ke bulan, komposisinya tuh beda-beda. Contoh bulan sebelumnya ya, ambil satu contoh aja. Misalkan ekuitas nih, 47,23%, bulan Juni ya, 47,23. Kita lihat lagi di bulan Juli. Nah, tadi 47,23, di sini 48,6. Artinya, manajer investasi merubah komposisi portofolionya di bulan Juli, menaikkan alokasi saham lebih besar, lebih banyak dibanding di bulan Juni. Gitu. Yang setting siapa? Manajer investasi, fund manager dari Sentral Asia Raya. Tujuannya berubah komposisinya setiap bulan untuk apa? Untuk mencapai tujuan investasi. Begitu, kita serahkan kepada ahlinya, begitu kan. Jadi minimal teman-teman tahu cara bacanya. Begitu ya. Obligasi apa sih? Obligasi itu adalah contohnya surat hutang. Seperti surat utang negara. Gitu ya, SUN itu surat utang negara gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat nih komposisi dan ini dulu deh, indikator ekonomi. Jadi di dalam fun fact sheet, dia memasukkan indikator-indikator inflasi ya yang terjadi di negara kita. Setiap bulannya nilai inflasi kan berubah-berubah ya. Nah, gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini khusus di bulan Juli inflasinya minus 0,1. Ya, lalu di setahun year on year berarti dari dari Juli 2019 ke Juli 2020 inflasinya 1,54% begitu. Nah, sedangkan suku bunga bank itu 4%. Gitu ya. Ini biasanya menjadi acuan deposito juga biasanya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat setiap bulan, nanti kalau teman-teman buka satu persatu lihat masing-masing ya. Obligasi yang diambil oleh Carling Promix itu selalu peringkatnya A, double A, triple A. Dalam obligasi itu ada banyak rating ya. Yang paling bagus adalah A, triple A, double A, sama triple A. Yang paling bagus ini A, triple A nih. Triple A itu bagus sekali. Gitu. Sebenarnya ada juga obligasi yang ada ratingnya B, ada juga. Nah, tapi teman-teman bisa lihat bahwa Carling Promix mengambil obligasi yang ratingnya yang terbaik, yang triple A, double A, A. Saya tidak bahas lebih dalam tentang obligasi supaya tidak terlalu bingung ya. Dan teman-teman bisa lihat komposisi obligasi diantaranya ada pertambangan, ada keuangan, ada infrastruktur, ada surat utang negara. Makanya hitung-hitung kita ikut 3A itu adalah bantu ngebeli surat utang negara. Meskipun hanya 0,7% dari 27,16%. Tapi kan lumayan, ngebantu juga. Gitu ya. Nah, lalu saham-sahamnya juga saham-saham bagus. Bukan saham-saham perusahaan nggak jelas. Di antaranya ada PT Indoretail Makmur Internasional. Ini Indoretail itu, ya nanti teman-teman bisa buka di Google ya. Setahu saya ini dia masuk seperti kayak Indomaret gitu. Ya, tapi teman-teman nanti silakan cek lagi ya. Nah, lalu ada Ultra Jaya Milk, ini yang punya susu Ultra Jaya itu loh. Ya, mungkin UHT itu ya. Nah, lalu ada Bank Indah Perdana, ini punya Salim Group, Indofood CBP, dan dua yang bawah ini ya, Indofood CBP sama Indofood Sukses Makmur, ini punyanya Salim Group. Begitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman cek mungkin kita cek bulan Januari ya. Bulan Januari kita cek. Nah, ya ada komposisi saham yang berbeda. Jadi dia akan atur, teman-teman. Dia akan atur yang terbaik lah ya untuk Carling Promix begitu. Ya, jadi benar-benar transparan ya. Oke, nah di sini juga teman-teman bisa baca kinerja Carling Promix khusus di bulan Juli aja nih 2020 kenaikannya 0,45%. Nah, kalau
kita lihat year on year, itu artinya apa? Juli 2019 ke Juli 2020 gitu ya, 1 tahun ya, year on year. Oh ternyata minus 1%. Ya. Tapi sekali lagi, nggak usah takut dengan angka minus ya, karena plus minus gitu, naik turun dia. Yang namanya investasi itu pasti naik turun seperti ini nih. Nah, ada kalanya dia di bawah minus, ya kan? Ada kalanya dia di atas gitu. Tapi yang teman-teman perhatikan juga sejak peluncuran. Jadi sejak tahun 2006, ini 26 November 2006 sampai Juli 2020, kenaikannya 220%. Dulu pertama kali itu terbitnya Rp1.000 per NAB. Nah, sekarang sudah 3.200 ya. Jadi jangan khawatir dia naik turun. Produk Carling Promix ini 2006 ya, artinya sudah mengalami krisis di 2008. Lalu ada juga melewati 2015 dan nilainya terus berkembang. Artinya apa? Teman-teman bisa ambil kesimpulan produk Carling Promix adalah produk yang aman. Nilai investasinya aman. Jadi investasi itu nomor 1 bukan hanya keuntungan, tapi bicara aman. Dananya aman, selamat gitu loh. Itu nomor 1 penting. Nah setelah itu bicara keuntungan, ya. Lalu bagaimana dia mengelola resiko. Ya. Sedangkan untuk sahamnya, nah sahamnya juga selain obligasi ada komposisi sahamnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, paling besar di konsumen, lalu ada ini ya, trade, serve, sama ini ya. Nah, kemudian lalu ada juga keuangan, infrastruktur, dan lainnya ya, pertambangan itu ya. Nah, inilah cara bacanya untuk fun fact sheet ya, laporan. Laporan yang diterbitkan setiap bulan agar siapapun bisa membaca kemana-kemana uangnya. Oke. Nah, terus saya stop share dulu ya. Oke, jadi tadi teman-teman udah dapat 2, membuka dan membaca menu portofolio, membuka dan membaca fun fact sheet. Ya, supaya selain teman-teman sudah dapat training produk dari Ibu Gladys, biasanya Kamis siang jam 2 ya, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali begitu biasanya. Jadi teman-teman juga bisa buka sendiri, bisa ngerti sendiri cara bacanya, aplikasi bagaimana. Jangan sampai nanti aplikasinya nggak pernah dibuka, website juga nggak pernah dibuka. Ya minimal tahu ya, tahu di mana mencarinya dan tahu cara bacanya. Saya tidak akan terlalu dalam menghindari kebingungan penggunaan istilah begitu ya. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan. Nah, di sini saya mau berikan kesempatan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman di timnya ada klaim testimoni atau klaim santunan begitu. Di tim saya ada, mungkin di tim Bule ini ada nggak yang sudah klaim timnya? Ada nggak Bule nih? Ada, mungkin Bu Mina bisa sharing ya. Oke, saya buka dulu Bu Mina monitor. Saya buka dulu kuncinya. Kebetulan mitranya Bu Mina yang meninggal itu. Oke, saya udah allow partisipan to unmute themselves. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sharing testimoni klaim dari kita oleh kita untuk kita ya. Ini kelompok belajar lah, kita sebutnya kelompok belajar. Santai, tidak terlalu serius. Ya, tapi yang penting ada kemajuan, ngerti gitu. Oh ya, bacanya seperti apa. Siapa tadi boleh nih namanya? Bu Mina ya? Kok lepas ya? Mungkin sebentar. Dia yang bantu nguruskan, Pak. Oke. Lagi rasanya keluar ya. Jadi dia yang bantu nguruskan sampai cair gitu ya. Kalau saya, intinya saya nggak ikut urus gitu loh Pak Fran, tapi udah ada beberapa mitra saya yang klaimnya cair. Seperti Pak Hayat itu anaknya, jadi anaknya tertanggung. Waktu ke Bali, renang-renang di laut gitu, meninggal. Jadi karena kecelakaan. Lalu Pak Hayat klaim sempat agak dipending karena harus dapat surat dari kepolisian yang asli. Sama Pak Hayat ditelepon-telepon, nggak dikasih, akhirnya dia datang ke Bali sendiri, ke kantor polisi Bali, dapat surat resmi, lalu dimasukkan ke CAR dan klaim cair. Tapi ada juga Pak Fran yang tidak cair, karena memang ya, kadang kita ini ngisi Mobis itu kan nggak pakai nanya ya Pak Fran ya, asal dijawab penyakit tidak, biar cepat gitu ya. Dan ternyata
3 bulan orangnya meninggal. Dan memang sebelumnya ada riwayat kontrol dokter. Nah, singkat cerita setelah diusut-usut, hanya ya memang klaim tidak dibayar. Lah, mungkin ini juga jadi pelajaran ya buat kita semua. Jadi kalau kita memang tidak tahu ya gimana lagi, tapi paling tidak kita tanyakan apakah ada riwayat berobat. Kalau riwayat berobat, kita isi misalnya sakit diabetes atau apa, pasti juga sama CAR nggak diterima. Karena kan sudah pernah sakit gitu ya. Jadi ya ganti tertanggung aja gitu loh. Supaya kalau ada apa-apa klaimnya bisa cair. Ya. Itu pengalaman yang maksudnya tidak cair. Ya, jadi tidak cair ini karena ada melanggar aturan main begitu. Karena kan asuransi jiwa itu kan memberikan suatu kontrak perjanjian untuk penyebab-penyebab yang tidak terduga, tidak direncanakan, tidak melanggar hukum, tidak punya rekam medis sebelumnya. Rekam medis itu dalam arti kalau kita sakit dan kita nggak tahu dan kita belum pernah berobat, berarti tidak ada rekam medis. Nah itu biasanya akan cair begitu. Tapi kalau kita tahu atau kita minimal kita pernah berobat, sudah ada rekam jejaknya, ya kan, dan kita nggak ngomong, nah itu yang bisa bahaya. Jadi biasanya suka nanya, suka takut, biasanya boleh nih orang-orang takutnya gini, oh nanti kalau misalkan tiba-tiba saya nggak tahu nih Pak, ya kan terus kena sakit, ya kan. Nah itu teman-teman itu namanya tidak ada rekam medis, begitu. Karena ya perusahaan kan cari taunya lewat rekam medis, gitu. Jadi jangan takut, istilahnya gini, jangan takut kalau nggak dibayar klaimnya gitu loh, ya kan. Tapi juga harus dipahami nggak boleh yang sifatnya tadi melanggar hukum, disengaja bunuh diri misalkan, atau misalkan apalagi tadi tidak terduga, ya kan, udah tahu sakit, udah ICU baru masuk, ya udah pasti ditolak. Atau dia kena corona, ya kan, nah ternyata sebelum masuk udah kena duluan misalkan, gitu. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau nanya, ya boleh silakan. Saya akan kasih lihat ada satu sharing juga ya. Saya coba Kak. Jadi ceritanya gini teman-teman. Saya nggak tahu rekan saya ada nggak yang masuk di sini upline-nya. Coba ya saya searching dulu ya. Oke. Ya mungkin Pak Raja mau sharing nggak? Singkat aja Pak Raja. Pengalamannya mitranya Pak Raja nih Pak Raja. Ibu siapa kemarin? Ibu Maisaroh ya. Almarhum. Bu Maisaroh Pak. Mau Pak Raja yang coba cerita Halo? Pak? Ya, Pak Raja. Ya, siap Pak Pram. Oke, silakan. Ya, kebetulan ada mitra saya yang bernama Bu Maisaroh yang bekerja di salah satu perusahaan. Dia baru store premi 3 kali. Di bulan Januari kemarin, 2020, saya mendapatkan berita duka dari tempat kerjanya. Kebetulan, bosnya teman saya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ya, tidak lama pencairan asuransinya atau klaim asuransinya cepat. Dan ketika itu semua keluarganya diajak bergabung Pak. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini, ayo kita jalankan bisnisnya, tapi jangan kita fokus di asuransinya. Kita fokus di bisnisnya. Seperti itu Pak Pran. Oke, saya kembali ke Pak Pran. Terima kasih Pak Raja. Mungkin saya tambahkan sedikit detail-detailnya. Kebetulan saya juga jadi agen penutupnya, jadi saya tahu kapan terakhir beliau almarhum bayar premi ya teman-teman ya, bergabung di bulan November, Desember, Januari. Januari itu bayar preminya di tanggal 29, seingat saya, akhir bulan. Dan teman-teman akan sangat kaget sekali, saya akan tunjukkan ini kebetulan Pak Raja yang kasih ke saya, dan saya masih simpan sampai sekarang. Saya kasih lihat ke rekan-rekan ya. Jadi Pak Raja kasih saya berita ini, saya kaget sekali ya, di tanggal 2 Februari ya. Dia bayar premi terakhir bulan Januari 2020 itu 29 Januari teman-teman semua. Dan ini saya dapat dari Pak Raja, ini tanggal 2 Februarinya. Ya, kita shock,
kaget karena meskipun kita bukan anggota keluarga, tapi ya kita inilah apa namanya masih fresh banget gitu loh teman-teman semua ya. Dan seperti Pak Raja ceritakan, cair cukup cepat, kurang lebih 1 bulanan begitu ya. Ya siapa yang sangka, benar nggak teman-teman ya? Dan sekali lagi kalau kita bicara malam hari ini, arti, manfaat, atau makna di mana teman-teman bayar premi setiap bulan, kita semua, bukan teman-teman aja, kita semua gitu ya. Maka kita harus menyadari benar-benar apa maknanya, apa manfaatnya premi yang dibayarkan setiap bulan tersebut. Nah, dengan cerita-cerita ini tujuannya adalah agar teman-teman bisa apa namanya klik gitu loh. Ini bukan, jadi jangan sampai nanti teman-teman merasa bayar premi itu sia-sia dan lain sebagainya. Memang kita semua pengen umur panjang, betul ya. Tapi dengan cerita-cerita ini kan bukannya nakut-nakutin teman-teman, tetapi mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa apa namanya ya hal itu sudah terjadi di luar sana. Oke, nah sekarang saya akan kasih lihat juga ke teman-teman. Kita akan masuk ke topik yang mengapa investasi penting dimulai sejak dini ya. Jadi mungkin udah teknis kita lihat fund fact sheet, portofolio, dan saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sudah membiasakan diri punya investasi sebelum kenal 3i. Boleh tahu nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang biasanya jumlahnya lebih sedikit yang sudah masuk investasi dibandingkan dengan yang belum? Nah karena itu saya akan tanya siapa di antara teman-teman yang sebelum kenal 3i sudah masuk ke dalam dunia investasi. Misalkan sudah punya logam mulia, sudah punya reksadana, sudah punya saham, sudah punya deposito, atau salah satu di antara itu semua, atau mungkin sudah apa namanya punya properti yang disewakan ya. Ada nggak? Boleh tahu nggak? Ada nggak? Ada yang sudah punya kebiasaan punya investasi sebelum kenal 3i? Ada? Ya mungkin investasinya juga dalam bentuk pohon, katanya kan bisa juga ya, seperti itu. Atau chatroom deh, teman-teman ngisi di chatroom. Ada nggak? Kalau nggak ada yang respon, berarti saya asumsikan sebelum kenal 3i, teman-teman nggak ada satupun yang punya kebiasaan apa namanya investasi begitu. Benar nih, berarti kalau saya sih saya udah tahu investasi sebelum 3i. Ada mungkin bulannya kayaknya kebanyakan belum. Kebanyakan belum ya, betul ya. Kebanyakan belum. Iya. Nah, jadi maksud saya begini teman-teman, kebanyakan umumnya sebelum kenal 3i, orang memang sama sekali kebanyakan tidak punya kebiasaan investasi. Terbukti kita tanya nih malam hari ini siapa di antara teman-teman yang punya kebiasaan itu. Ada Bu Hana buka mikrofon, ada yang mau disampaikan? Bu Hana, apa yang mau kusampaikan? Oke, nggak sengaja buka mikrofon ya, saya matikan lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, jadi, nah sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman salah satu manfaatnya dari sisi tarik uang sebagian. Ya, ini dari saya deh, dari saya aja. Sebentar, saya siapin dulu. Tadi udah buka. Oke, udah buka ya. Jadi gini teman-teman, investasi itu kan tujuannya buat kita ke depan ya, menyiapkan uang, betul ya? Mau beli motor, mau ganti motor, ganti mobil, atau apapun itu, ganti handphone, atau apapun itu gitu ya. Teman-teman pernah nggak ngebayangin kalau kita nggak pernah nyisihin uang, ya gimana kita bisa ngambil uang kemudian waktu? Kalau kita nggak pernah investasi, suatu saat kita butuh uang di hari ke depan, ini kita bukan cuma bicara menabung saja sih. Menabung kita sudah di bank, ya kan? Kalau mau beli sayur di pasar, kalau mau beli roti di jalan, kalau kita mau ke Indomaret, kita gesek, betul ya? Nah, tetapi ada hal-hal yang mungkin sifatnya nilainya lebih besar kebutuhannya. Biasanya anak sekolah, betul nggak? Atau misalkan ya tadi ganti motor dan lain sebagainya, itu biasanya kita sudah punya rencana. Kalaupun mendadak, sifatnya tuh yang besar-besar. Kalau ke pasar kan rutin, bener nggak? Beli baju kan rutin, ya kan? Ke Indomaret kan rutin, betul nggak? Yang rutin-rutin itu urusannya bank. Tapi yang direncanakan atau yang mendadak besar, teman-teman harus punya tuh investasi. Sebenarnya begitu, teman-teman. Nah, ini saya akan kasih lihat bahwa saya sudah buktikan menarik uang tunai atau sebagian begitu ya. Saya sudah pernah lakukan itu. Ya, ini buktinya ya.
Nah, ini dari salah satu polis saya, ini di bulan ini ya. Nah, jenis transaksi penarikan dana. Oke. Ini tahun 2018. Ini sebelum polis saya yang pertama habis pembayaran premi 5 tahunnya. Nah, saya ya iseng-iseng lah, saya coba tarik 4.500.000, ya kan? Bisa kok, prosesnya cepat, 14 hari kerja. Ya, ini dia. Nah, transaksi unit, jadi jumlah unitnya dikurangin, berkurang 1.542 unit. Nah, gitu ya. Dimana saat itu NAB-nya 2.900. Nilai rupiahnya 4.500.000. Nah, jadi waktu mau ambil, mau cairin berapa? Ya 4.500.000 deh, coba cairin, ya kan? Nah, ambillah 4.500.000. Seperti itu. Ya, jadi terbukti ya. Jadi dengan cerita seperti ini, teman-teman udah lihat buktinya langsung. Ya. Jadi artinya begini teman-teman, teman-teman bisa menggunakan produk Karing Promix ini untuk rencana yang akan datang. Misalkan Pak Lohan anaknya mau sekolah, berapa biayanya? Hitung-hitungan. Bu Yanti anaknya mau sekolah. Pak Yohanes kuku anak mau sekolah. Pak Yoneta mau beli motor, Vario. Ya kan? Ibu Yoneta atau Pak Yoneta? Nggak kelihatan soalnya. Oh, Ibu Yoneta, sorry. Kecil, kelihatan videonya, belum digedein. Ya, mungkin Bu Rolina. Bu Rolina mau ganti motor 5 tahun lagi. Pak Agus mau ganti motor. Motor apa? Beat. Berapa juta sekarang Beat? 14 juta misalkan. Ya kan? 5 tahun lagi Beatnya udah baru tuh, keluaran baru tuh. Ya kan? Bisa terbang. Ya. Bisa terbang loh. Nanti 5 tahun lagi motor bisa terbang. Nabung dari sekarang, bener nggak? 5 tahun lagi motor bisa terbang, teman-teman. Nggak percaya, buktiin. Nabung dulu dari sekarang. Ya kan? Nah, berarti harganya 17 juta. Nah, nabung 3,5, betul nggak? Betul ya? Jadi minimal ada tujuan, ada makna gitu. Dari kita bayar premi itu ada maknanya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan ada yang tidak bayar premi karena seolah-olah tidak mendapatkan manfaat. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Itu salah besar. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, yang kemudian ya, ini sebelum kesimpulan nih. Nah, tadi saya sudah berikan kepada teman-teman di awal mengapa memahami produk itu penting untuk kita. Ya, yang pertama sekali lagi apa? Karena kita perlu tahu apa manfaat dan makna dari setiap pembayaran premi yang dilakukan setiap bulannya. Saya yakin teman-teman minimal sudah dapat ya poin 1 ya. Yang kedua, tahu bagaimana menemukan informasi penting dan bagaimana membacanya. Sudah dapat juga kan? Nah, yang ketiga, tampil percaya diri berhadapan dengan prospek karena tidak menawarkan kucing dalam karung. Kita nggak jualan kucing dalam karung ya. Kita tidak menawarkan kucing dalam karung. Sudah setuju semuanya ya? Sudah dibuka kan? Karungnya udah dikasih lihat kan? Isinya apa kan? Oke. Nah, tetapi yang mau saya katakan sebelum kesimpulan nih, nah mungkin nanti Bu Leni juga ada tambahan gitu ya. Melihat asuransi jiwa dan investasi dari kacamata 3i Networks bagaimana? Ini teman-teman penting nih. Saya ulang nih. Bagaimana kita melihat asuransi jiwa dan investasi dari kacamata 3i Networks? Ini penting. Jadi teman-teman semua, manfaat asuransi dan investasi dalam 3i Networks itu tidak bisa dipisahkan daripada konsep bisnis 3i Networks itu sendiri. Kita perlu pahami sama-sama. 3i tidak bicara asuransi. 3i tidak bicara investasi. 3i adalah 3i. Tidak bisa dikurangi nilainya. Saya ulang ya. 3i bukan bicara asuransi. 3i bukan bicara investasi. 3i adalah 3i. Jangan dikurang-kurangi nilainya. Jangan dipotong-potong, jangan dipenggal-penggal. 3i Networks adalah 3i Networks. Satu utuh, tidak bisa dikurang-kurangi, tidak bisa dipecah-pecah. Ini teman-teman mesti lihat dengan kacamata seperti itu. Di sini, di 3i, kita membangun sebuah bisnis. Ya. Jadi bukan sekedar berasuransi. Bukan sekedar berinvestasi. Ini yang paling penting. Gitu. Tujuan besar kita adalah mencapai penghasilan 300 juta per bulan, bahkan 1,2 miliar rupiah per bulan. Ya. Jadi asuransi dan investasi menjadi bagian dari manfaat yang kita dapatkan ketika menjalankan bisnis 3i Networks.
asuransi dan investasi menjadi bagian dari manfaat yang kita dapatkan ketika menjalankan bisnis 3i Networks. Di 3i Networks kita adalah seorang pebisnis jaringan sekaligus sebagai nasabah dan agen asuransi. Saya ulang ya. Di 3i kita adalah seorang pebisnis jaringan sekaligus sebagai nasabah dan agen asuransi. Itu yang teman-teman perlu pegang. Saya tahu mungkin apa yang saya sampaikan terakhir tadi ya di frame terakhir itu mungkin kontroversi dengan kebanyakan orang di luaran sana, dengan kebanyakan iklan di luaran sana, ya. Silakan nanti teman-teman kembalikan ke upline masing-masing, misalkan grup Bu Leni begitu mungkin punya pandangan berbeda, ikuti upline-nya, ikuti Bu Leni. Nah, tetapi dalam kesempatan ini saya mau katakan begini teman-teman. Bukankah Bapak Ibu semua ketika mengajak orang lain bergabung di 3i, ketika Bapak Ibu mengajak orang bergabung di 3i, pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari orang yang bergabung itu? Apa harapannya? Apakah harapan Bapak Ibu adalah agar dia bisa bayar premi rutin setiap bulan selama 5 tahun? Apakah hanya sampai di situ saja? Atau Bapak Ibu berharap dia bisa mengembangkan jaringan? Mana yang benar? Keduanya, Pak. Ya, keduanya. Tetapi jika harus memilih salah satu, maka apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu ketika mengajak orang untuk join di bisnis ini? Apa yang menjadi tujuan utamanya? Apakah Bapak Ibu memiliki harapan agar dia bisa kembangkan jaringan? Betul apa salah? Betul ya. Karena itu jangan kita membuat prospek kita bingung. Karena sekali lagi 3i adalah 3i. 3i bukan bicara asuransi, 3i bukan bicara investasi, 3i bicara tentang 3i. Jangan dikurang-kurangin. Nah, kalau kita kacamatanya benar, maka kita akan seimbang menjelaskan bisnis 3i Network itu, tentang 3i Network kepada masyarakat. Mungkin ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, 3 manfaat mahal yang dibayar murah yang kita terima melalui 3i Networks gitu. Jadi ada 3 manfaat mahal yang dibayar murah ketika kita menjalankan 3i Networks ini. Ya, itu kesimpulannya. Ya, mungkin habis ini Bu Leni boleh kasih masukan tambahan ya berkaitan dengan produk dan manfaatnya. Silakan mungkin Bu Leni dulu, nanti mungkin yang lain ada yang mau menanggapi atau apa namanya bertanya begitu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Fran. Wah, mantap ini kalimatnya. 3 manfaat mahal yang dibayar murah. Jadi ini yang kita perlu tahu ya, rekan-rekan sekalian, bahwa setiap orang memang berbeda-beda tujuan masuknya di 3i. Karena kita cara menyampaikannya juga berbeda-beda. Jadi kita samakan visi dulu. Apa tujuan Anda masuk di 3i? Kalau saya sih dari awal masuk di 3i, saya mau bisnisnya. Saya tidak lihat itu produknya, maksudnya bukan produknya saya sepelekan ya, tapi karena saya seperti Pak Fran udah punya banyak asuransi di tempat lain ya, udah punya banyak investasi ya, maksudnya bukan anti ya, bukan anti asuransi, bukan anti investasi. Jadi melihat program CAR ini, kita nggak melihat produknya, tapi melihat sistemnya. Bahwa dengan sistem ini, kita bisa punya bisnis. Karena saya kebetulan juga orang network, MLM. Cuman di MLM yang lalu karena jualan produk, jadi istilahnya orang Jawa, kebanyakan tutup poin, kelempokan barang. Jadi tutup poin sampai jutaan, puluhan juta untuk ngejar posisi. Ya itu sebenarnya nggak harus, tapi karena dalam tanda petik kesalahan saya, serakah, pengen naik posisi, tapi kerja sendiri. Nah itu pengalaman saya ya, justru dengan 3i Network, waktu itu kebetulan langsung Pak Remon ya, tapi belum kron ya waktu itu, Pak Remon masih bonusnya masih 200.000 ya, waktu itu yang prospek saya diundang sama Pak Haritanoyo yang sekarang Gold Agency. Jadi saya termasuk mengawali bisnis ini di tahun 2014 ya, mungkin udah sama Pak Pran ya, cuman ya memang berkatnya orang masing-masing. Kembali itu yang saya bisa saksikan ya rekan-rekan ya. Saya mungkin orang lama tapi posisi belum terlalu tinggi gitu ya. It's okay bahwa berkat setiap orang berbeda. Tapi yang saya mau sampaikan, saya sampai hari ini kenapa bertahan di 3i sekalipun mungkin banyak tawaran yang kelihatannya menggiurkan di luar sana. Gitu. Jadi sekalian saya juga jelaskan bahwa produk kita ini itu adalah produk investasi.
Jadi intinya berguna untuk jangka panjang. Jadi kalau tadi Pak Fran menunjukkan uangnya diambil uang saya juga saya ambil, malah polis saya yang pertama udah saya tutup. Loh, kok bisa Bu? Ya nggak apa-apa gitu ya. Saya kan beli lagi untuk 5 tahun kedua kan gitu ya. Jadi Anda di sini nanti itu bisa melihat bahwa produk kita ini sebenarnya hanya alat gitu ya, alat untuk kita mengerjakan bisnisnya. Tapi sekali lagi bukan berarti produk ini nggak berguna gitu ya. Jadi kalau ketemu orang yang ribut aja sama produk dan dia tidak paham bisnisnya, ya jelaskan bahwa produk ini berguna. Di layar saya ada internet not stable, mungkin agak putus-putus. Jadi 12.000 sehari, itu yang Anda terus tekankan ya, 12.000 sehari itu di luar sana mau dipakai apa? Mau dibuat beli makan aja mungkin kurang gitu ya, apalagi para perokok sehari bisa 50.000. Jadi Anda fokus di bahwa program kita ini adalah program uang kecil, benar Pak Pran ya, bisnis mahal dibayar dengan murah. Dan bagi Anda yang ketemu orang yang memang nggak punya kerjaan, yang memang income-nya pas-pasan, karena mendapat tim atau closing itu kan tidak langsung gitu ya. Bisa kita aturkan, yaitu tadi portofolio Anda harus kuasai. Yang masih muda di bawah 30 tahun, saya pernah hitung ya, misalnya bulan pertama bayar, bulan kedua 3, 4, 5, bulan kelima baru bayar, itu belum lapse. Nah kalau bisa 4 bulan sekali, berarti berapa per bulannya? Kalau 350, 12.000 sehari, kalau 2 bulan sekali itu 6.000 per hari, 3 bulan sekali 4.000, 4 bulan sekali berarti 3.000 per hari, itu kan sangat uang kecil. Nah ini untuk mensiasati premi juga dari dompet pribadi juga masih istilahnya ngos-ngosan gitu ya. Yang penting nurut aja lah, pasti bisa dapat saya prestasi 5 bulan leader agency. Dan kenyataannya kan saya ke atasnya juga tidak cepat. Tapi paling tidak dari 5 bulan pertama ini saya meyakini itu kepercayaan yang Tuhan berikan karena saya sudah punya background asuransi, saya sudah punya background MLM atau network. Sehingga dengan basic itu maka Tuhan memberikan kepercayaan ya, minimal leader agency lah. Makanya bagi Anda yang jago closing, Anda bisa leader agency sendirian dalam waktu 1 tahun. Tapi lihat tahun ke depan, kita kan ada namanya premi group system sama premi group tahun pertama. Banyak orang kecewa karena tidak memahami hal ini. Jadi kalau dari sisi produk Anda benar-benar paham, ini adalah unit link. Dan setelah saya 5 tahun evaluasi, kalau seusia saya, 5 tahun yang lalu saya mulai usianya 42, kalau cuma 350.000, itu kemungkinan unit dipotong terus, NAB belum bisa ngatasi, akhirnya malah semakin turun. Misalnya saya masih butuh proteksi, ya saya top up. Top up itu setoran tidak wajib, dipotong langsung 5%. Nah bagi Anda yang awam masih bingung apa itu top up, tapi bagi kita pemain asuransi, biasa top up. Jadi saya pernah waktu saya lihat seperti kemarin NAB turun ya, kalau saya ada uang lebih saya malah top up. Saya setor aja iseng-iseng ya, 3 juta misalnya, dipotong 5% dapat unit banyak. Seperti kalau harga emas turun gitu ya, orang ribut emas turun, bagi investor beli emas. Nah kita di sini belajar berinvestasi seperti itu. Cuman ya nggak harus kita monitor setiap hari gitu. Jadi kayak seperti kemarin waktu corona itu, malah mereka beramai-ramai ngelunasin atau ngisi setahun 2 tahun kalau ada duitnya. Contohnya Pak Kron Raymond tuh ya istrinya langsung dibayarkan 2 tahun, langsung dapat banyak unitnya gitu. Jadi di sini ini nih Anda juga pelan-pelan belajar produknya step by step sambil tetap prospek, tetap ngerjakan bisnis. Tapi jangan sampai Anda cuma closing aja, ngumpulin massa, setelah itu Anda dapat bonus dan bertahan cuma 1 tahun. Selanjutnya Anda sendiri yang putus asa, Anda merasa gagal, lalu alasannya kenapa tidak melanjutkan bisnis ini? Karena tim saya tidak jalan. Loh, ini bisnis siapa? Bisnis Anda atau bisnis tim? Jadi, setiap orang ada saatnya di atas, dan ingat, ada saatnya di bawah. Itu yang enggak banyak orang bisa nerima. Saat di bawah merasa gagal saya sudah, ini enggak, bukan jalan saya. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi sekarang masa pandemi kan banyak yang menawarkan ya, banyak yang menawarkan untuk mungkin nggak pakai modal gitu ya, nonton-nonton
film atau apa gitu ya yang kita tahu semua ya itu. Tapi begitu Anda masuk ke dalamnya pasti kan ada sesuatu yang harus dibayar. Seperti saya sih memang nggak mau nyelidiki itu ya, saya cuma dengar-dengar aja. Jadi bagi saya 3A ini adalah network terakhir saya. Seumur hidup saya akan mengerjakan 3A. Mau saya kron berapa tahun lagi, ya itu semua cuma anugerah Tuhan gitu ya. Mitra saya kron duluan ya tidak apa-apa kan gitu ya. Jadi di sini dari sisi produk Anda terus ikuti ya, kan sekarang banyak penjelasan produk. Kita juga produknya udah disendirikan, terus dari kantor juga Bu Gladys itu kan sangat jelas menjelaskan produk gitu ya. Dan Pak Fran juga kreatif ya mengajak saya untuk berkolaborasi untuk kita bisa saling berbagi ilmu. Karena bagi saya selama 6 tahun di 3A ini, saya hanya berani bicara seperti ini. 5 tahun saya dapat berapa? Uang 21 juta. Saya cuma sampaikan, kira-kira pengalaman 5 tahun yang lalu itu ada uang 15-16 juta. Wah, uang saya kok berkurang gitu ya. Nah ini kan investasi jangka panjang. Nanti ya hasilnya jangka panjang. Tapi ingat umur masuknya berapa. Kalau umur masuknya masih di bawah 30 tahun, dana yang sudah lunas 5 tahun tidak pernah diambil sama sekali, biarkan aja sampai usia pensiun. 20 sampai 30 tahun berikutnya, pasti itu dijamin bisa ratusan juta, bahkan kalau lagi bagus mungkin bisa M, seperti ilustrasi gitu ya. Tapi kalau masuknya sudah 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, hanya 21 juta yang disetor selama 5 tahun, dibiarin sampai usia 75, ya mungkin nilainya semakin turun. Tapi paling tidak kan masih ada proteksi. Nah itu yang kita perlu fokus. Proteksi kita tidak besar, tapi tetap berguna. Jadi bagi Anda yang merasa tidak perlu memberi warisan proteksi, ya tutup aja seperti saya tutup. Karena saya 5 tahun berikutnya saya harus beli lagi. Nah itu, jadi kalau dari sisi produk, Anda terus belajar ya, portofolio itu penting ya. Jadi Anda mulai teliti. Dari awal Anda masuk, jadi langsung histori transaksi Januari sampai Desember, mulai tahun pertama Anda masuk. Anda pertama-tama mungkin bingung ya, ini apa toh target premi 140.000, lalu NAB, lalu dapat unit. Itu Anda satu persatu. Nanti Anda paham di situ. Kalau Anda nunggak berapa bulan pun langsung dipotong. Saya banyak kejadian ya, kemarin saya lagi lihat ya, mitra saya itu gabung Maret 2015. Lalu saya lihat baru bayar 25 kali. Sudah diambil 3 juta. Setelah itu kemarin tunggakannya saya cek berapa? 3 tahun kurang 1 bulan. Bayangkan ya, setahun kan 4.200.000, 2 tahun kan 8.400.000, berarti 3 tahun itu kan 13.600.000. Jadi tunggakannya dia itu 13.250.000. Saldonya masih 500.000. Itu dahsyatnya 3i. Jadi maksudnya orang ini ya tetap diproteksi, jangan nanya deh investasinya mau setor aja enggak gitu. Tapi tunggakan 3 tahun ini bisa diangsur per bulan. Kalau dia mau ngerjakan bisnisnya 3 tahun ke depan, ya dia nggak perlu buka polis lagi, tinggal diisi 350, bonus berapapun tetap ditransfer. Nah hal-hal seperti ini, trik-trik seperti ini, itu Anda harus pahami. Karena di awal, di 3 tahun pertama mitra saya itu gampang closing. Setelah itu gampang angus, alias hitam, titik hitam. Kenapa gitu ya? Karena cara ngajaknya seperti ini. Anda mau, dulu istilahnya nabung ya. Nabung, bisa dapat income, atau bisa gratis. Ya mau ya. Berapa modalnya pertama 400, semua pada ikutan. Kesannya closingnya banyak. Setelah itu, baru ngajak 2-3 orang dan tidak mau belajar, tidak tahu caranya, tidak berhasil, sudah down. Sudah tidak mau mengajak lagi. Selanjutnya harus bayar lagi 350, nggak punya uang. Harapannya tadi dapat bonus. Bulan berikutnya lagi nunggak 700, tambah nggak ada uang lagi. Sampai akhirnya lapse. Ya udah seperti itu. Akhirnya setelah saya pelajari, oh ini ternyata bisa istilahnya diatur. Makanya pakai account virtualnya top up itu ya yang 23222. Nah itu sekarang diberi kemudahan sama perusahaan, jadi kita bisa mengangsur bagi yang memang kita benar-benar belum dapat bonus dan kita mau untuk diproteksi. Jadi Bapak Ibu kalau semakin memahami program 3i ini ya, pasti Bapak Ibu nggak akan pernah berhenti untuk cerita. Karena ini sebenarnya pangsa pasar kita ini orang bawah. Orang bawah itu minimal kita ingatkan untuk diproteksi. Untuk diproteksi diajari untuk mengenal investasi.
Dan tentu saja harus orang yang sudah kenal dengan Anda sehingga percaya. Karena mereka kan awam sekali, mereka takut ditipu. Jadi bagi Anda jangan sia-siakan orang di sekitar Anda, karena masih banyak orang di luar sana itu yang belum tahu tentang 3i. Sampai hari ini pun masih banyak orang belum tahu. Kemarin saya juga habis telepon orang di daerah Nganjuk, belum pernah tahu 3i gitu. Nah, ayo kita melalui setiap pertemuan, setiap bahasan produk, bahasan bisnis, kita terus makin punya ilmunya. Jadi seperti Pak Fran, seperti saya gini, ilmunya itu udah ilmunya kron kayak kira-kira kayak gitu ya, secara produk dan bisnis. Tapi ya untuk sampai kron ya tetap kan butuh perjuangan gitu ya, butuh Anda semuanya tim gitu ya, baik tim saya, tim Pak Fran. Memang saya sama Pak Fran kan cross line istilahnya ya. Tapi saya selalu kompakan gitu ya sama Pak Fran sebagai sesama presenter, sesama pengajar, kita kolaborasi untuk saling melengkapi sesama tim. Karena jujur kalau tim itu dengar dari leader lain mungkin lebih klik ya gitu ya. Saya pun juga senang, tim saya juga banyak ini, mungkin kalau kemarin sih absennya 30, tapi kayaknya ini nggak sampai 30. Tapi ya saya bersyukur mereka mau untuk masuk Zoom ini sehingga pastilah banyak hal ya, apalagi Pak Fran tadi menjelaskannya juga lengkap gitu ya, mau bisnya, lalu akuisisi, lalu buka ini ya, fact sheet gitu ya. Jadi bagi Anda awam pasti Anda nggak paham. Kalau saya memang mantan agen asuransi, jadi saya tahu setiap bulan biasanya fact sheet itu dibagikan, sehingga kita tahu perkembangan dana investasi kita. Cuman semakin kita tahu kan malah kepikiran gitu ya, ya udah nggak usah dipikirin, wong ini untuk jangka panjang. Apalagi bagi Anda yang gratis premi, udah malah nggak usah dipikirin, udah wong bayar aja dari bonus kan gitu toh. Jadi bukan dompet Anda sendiri. Jadi hasil investasi itu berapapun ya anggap aja itu tambahan. Makanya kita kerjakan bisnisnya supaya kita bisa dapat penghasilan yang bahkan bisa membantu banyak orang. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari pertama Bu Yunit nih ya. Gimana kalau tertanggung meninggal duluan dan tadi pertanyaannya keluarga tidak tahu bahwa si tertanggung punya polis dan kemudian tertanggung meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi gitu? Saya coba jawab dulu ya, mungkin nanti Bu Leni juga boleh tambahin nih. Jadi ketika kita punya asuransi, keluarga wajib tahu. Sebaiknya begitu. Karena apa? Bapak Ibu ambil asuransi jiwa buat siapa? Kan buat keluarga. Kita menyiapkan sesuatu untuk keluarga. Ya keluarga minimal perlu tahu ini polisnya taruh di lemari, ya kan? Jadi kalau nanti ada apa-apa, ya ceklah lemari kan begitu. Harusnya sih begitu ya. Jadi kalau keluarga nggak tahu, rasanya agak lucu juga gitu. Minimal yang mengetahui adalah ahli warisnya, ya kan? Karena kan ibarat kata ahli waris itu adalah orang yang kita kasihi, ya keluarga, begitu kan? Nah, jadi ya dia tahu lah. Kecuali ahli waris mungkin anak, ya istri harus tahu ya. Jadi ya sekarang mungkin Bapak Ibu yang punya masalah dalam keluarga ya berbaikanlah. Kalau sampai keluarganya nggak tahu, ya lucu ya rasanya gitu kan. Karena balik lagi laporan itu datangnya kan dari keluarga, Bapak Ibu semua. Ya kan? Nggak mungkin juga si tertanggung yang udah meninggal lapor ke perusahaan asuransi, betul nggak? Ya dong, logikanya kan gimana ceritanya, bener nggak? Ini kan bukan film ini, bukan film Hollywood gitu loh, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi pihak asuransi menerima laporan, mungkin dari agen, ya kan? Mungkin dari keluarga. Logikanya begini Bapak Ibu semua, masa iya agennya lebih peduli daripada keluarganya? Ya kecuali agennya itu mungkin ya, keluarganya begitu, benar nggak? Ya kan, jadi keluarganya lah yang harusnya peduli, jadi memberikan masukan laporan kepada perusahaan asuransi seperti itu. Ya mungkin. Tapi ini ada kejadian Pak Fran, yang tadi Bu Mina tapi lepas mungkin nggak masuk lagi. Jadi ceritanya yang tadi saya mau Bu Mina cerita itu, jadi temannya Bu Mina kerja di KFC, ibu-ibu. Dia tahu suaminya itu anti asuransi, tapi dia pengen ya istilahnya nabung lah untuk masa depan.
Ya siapa yang menduga ternyata baru setor 2 kali atau 3 kali dia sakit dan meninggal. Jadi Bu Mina sama mitranya itu mengunjungi suaminya, Pak, maaf Pak, Ibu kapan itu ikut ini CAR, apa polisnya ada ya gitu ya. Dicari di rumah itu nggak ada Pak Pran. Akhirnya ternyata disimpan di kantor. Nah ini karena kebetulan teman kerja ya dan agennya. Jadi justru di 3i ini kita senang, pasti kita akan tahu ya kalau misalnya oh meninggal, mungkin keluarganya malah nggak tahu karena memang ada yang mungkin disembunyikan. Nah justru di 3i ini kita senangnya kan banyak yang tahu. Jadi kalau memang meninggal pasti kita bantu untuk uruskan gitu Pak Fran. Iya. Betul. Biasanya agennya memang cekatan sih ya. Sponsornya ya kan. Oh si A si B kena masalah ya, itu contoh bagus dari Bu Leni itu. Ya, jadi istilahnya ya cuman intinya begini sih teman-teman. Kalau Bapak Ibu semuanya dekat dengan upline, dekat dengan sponsor, karena gini, seorang agen, seorang upline, seorang sponsor, kan jumlahnya kan terbatas, benar nggak? Bapak Ibu upline-nya ada berapa? Coba dihitung ke atas, ya kan? Benar nggak? Nah, sedangkan kita punya mitra ke bawah, benar nggak? Bapak Ibu punya grup ke bawah, kan? Ada berapa jumlahnya? Pasti jumlah mitra, jumlah downline lebih banyak daripada jumlah upline. Benar nggak? Nah, maka sejatinya ya kita dekat-dekat sama atas, bener nggak? Tujuannya apa? Ya, kalau sampai kejadian seperti tadi, ya kan? Nah, sedangkan kalau ya kita berusaha mengenal Bu Leniwati contohnya, mitranya ribuan. Saya percaya tidak semuanya Bu Leniwati kenal. Betul nggak? Nggak mungkin. Pak Kuancen, berapa? 1,2 juta orang. Tidak mungkin dia kenal semuanya, beliau kenal semuanya. Betul nggak? Ya kan? Jadi memang tidak mungkin karena apa? Terbatas, kita punya kemampuan terbatas. Ya itulah gunanya kita bangun hubungan komunikasi, ya kan, proaktif supaya diingat, lalu dibantu, ya kan. Nah, jadi kita juga dapat keuntungan. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Yohanes Kuku nih, Surabaya, ini mitranya Bu Leni mungkin ya. Ada prospek yang bilang saya susah menjual produk tidak kasat mata. Bagaimana menghadapi statement seperti itu? Latar belakangnya karena pernah coba jualan asuransi. Nah, lalu ada juga pertanyaan klaim asuransi kesehatan susah dan beruat, bagaimana sikap kita? Menunjukkan apa di KAR? Berarti ada 2 pertanyaan ya. Saya mungkin coba nanggapi dulu, mungkin nanti Bu Leni bisa tambahkan. Yang pertama, susah jual produk tidak kasat mata. Nah, saya akan garis bawahi teman-teman kata susah menjual produk tidak kasat mata. Garis bawahi susah menjual produk. Kebetulan latar belakangnya karena pernah coba jualan asuransi. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua, mungkin nanti silakan konsultasi lagi dengan upline-nya langsung ya Pak ya. Karena kan biasanya upline punya versi yang mungkin lebih tepat begitu. Jadi kalau di 3i Network memang kita tidak tepat untuk aktivitas jualan. Kalau saya akan menjawabnya seperti itu. Kalau kita menggunakan kebiasaan menjual begitu ya, di 3i itu nggak tepat karena sistem kita bukan jualan. Sistem kita sebenarnya kita menawarkan peluang bisnis sebenarnya ketimbang jualan produk begitu. Jadi kalau saya ketemu prospek demikian, saya akan coba perbaiki sudut pandangnya dia dulu. Ya justru memang kita di sini nggak jualan. Sebenarnya begitu sebenarnya. Gitu. Nah kemudian klaim asuransi kesehatan susah dan ribet. Ya kita tidak ada asuransi kesehatannya. Kalau di 3i hanya asuransi jiwa. Kalau sebenarnya tidak susah dan tidak ribet sebenarnya, tetapi ada prosedur ya. Sama seperti BPJS, ada prosedur. Saya pengguna asuransi, tapi saya ngerti sih artinya susah dan ribet tuh saya ngerti. Memang kalau asuransi kesehatan itu dalam tanda kutip lebih lebih panjang lah prosedurnya, prosesnya ketimbang asuransi jiwa. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau dalam asuransi kesehatan ada pasal-pasal yang kadang-kadang perlu ditelaah lebih jauh sehubungan dengan kedua belah pihak begitu. Karena pasien mau aman, mau nyaman, perusahaan juga tidak mau dirugikan. Jadi ada pasal-pasal yang sebenarnya menunjang kedua belah pihak begitu. Tapi saya ngerti maksudnya, cuman kalau asuransi jiwa biasanya sih dari pengalaman tidak ada yang ribet ya. Prosedurnya tetap harus siapin dokumen, ya kan? Nah tadi seperti Pak
seperti Bu Leniwati juga bilang, ada yang gagal klaim karena ternyata dia melanggar aturan, seperti tidak menyampaikan kalau pernah sakit asma, tidak pernah menyampaikan diabetes, akibatnya 21 juta tidak akan keluar, dan itu bukan salah perusahaan. Nah, itu sudah ada di awal pada saat pendaftaran, sudah ditanyakan ada nggak diabetes, ada nggak apa. Nah, itu jangan dianggap sepele gitu. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau seandainya awalnya sehat, kemudian masuk asuransi, kemudian baru ada sakit, lalu baru ada klaim. Jangan khawatir kalau memang tidak terduga, tidak direncanakan, dan memang sebelumnya tidak ada. Jangan khawatir, pasti cair. Kenapa? Karena perusahaan asuransi kan kontrak hukum gitu loh. Perusahaan asuransi wajib memenuhi perjanjian kontrak hukum tersebut. Jadi nggak sembarangan, nggak bisa asal-asalan, ada pasal-pasalnya gitu. Seperti itu. Sekalian langsung saya jawab Pak Ion deh ya. Di sini kita disarankan untuk menjalankan bisnis, bukan berjualan. Oh, oke. Oh ya, mantap. Ini berarti jawabannya. Mungkin Bu Leni ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya kembali, pasti masih banyak orang di luar sana ya yang kalau dengar menawarkan asuransi itu sulit, dan memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Dan makanya dengan Anda mendengar semua yang disampaikan Pak Fran, kan kita tahu bahwa kita ini bukan penjual asuransi, kita ini menawarkan peluang bisnis 3i Network, kita ini jual franchise 3i Network. Nah, itu tinggal dikemas aja nanti bicaranya gitu ya. Jadi terima kasih Pak Kuku untuk penyampaiannya. Nanti tenang aja Pak Kuku ya, training privat dengan saya. Jadi memang bagi Anda yang masih baru, semua itu kan pengalaman ya, cara Anda masuknya. Kalau ketemu orang kaya, bos besar, kita masuknya lewat sisi sosialnya. Kita kan tidak mungkin bisa terima lamaran pekerjaan semua orang yang melamar, tapi di 3i semua yang mau mengerjakan kan bisa kita rekrut. Nah, seperti itu semua ada solusinya masing-masing. Sekalipun seperti saya dan Pak Fran ya, semua cara kita bisa tempuh, tapi kalau itu belum rezeki kita ya nggak closing ya Pak Fran ya. Iya. Harus tetap kita harus percaya bahwa Tuhan punya rezeki buat semua orang lah ya gitu. Kalau kita mendasarkan usaha kita dengan kepercayaan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Murah dan sebagainya. Saya tidak sedang bicara tentang agama atau apapun, tetapi dalam semua hal kesuksesan yang saya pernah pelajari di buku maupun di seminar, di balik semua kesuksesan di bidang apapun, orang itu pasti punya naluri kepercayaan. Meskipun dia orang yang tidak percaya loh. Ada satu sistem belief, sebuah kepercayaan di dalam dirinya, ya kan, akan keberhasilan itu gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih gambarannya ya gitu. Nah, barangkali ada yang lain yang mungkin mau menanyakan dari saya tadi melihat ada yang Bu siapa tadi ya? Saya punya sistem ke riset, jadi chattingan sebelumnya hilang. Tapi tadi saya baca, saya bicara kecepatan. Nah, di bagian mana kecepatannya, silakan aja ditanyakan kembali apa yang kecepatannya di mana. Nah, karena itu di awal tadi saya sudah sampaikan kalau misalkan teman-teman mungkin mau interupsi. Pauline Chu kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau memang kecepatan nggak apa-apa, nanti coba di mana yang bagian mana yang perlu diperdalam begitu, ya mungkin boleh langsung aja disampaikan apanya yang kurang, ya kan, kurang jelas mungkin, nggak apa-apa, nanti teman-teman ini ya. Sambil nunggu, jadi mungkin saya akan garis bawahi sekali lagi sebelum kita close ya, mungkin kita udah jalan kurang lebih berapa jam ini, hampir dari jam 7.30 ya, 1,5 jam berarti ya. Jadi teman-teman, di akhir tadi saya menyampaikan bahwa di 3i Network kita adalah seorang pebisnis jaringan, sekaligus sebagai nasabah dan agen asuransi. Jadi sebenarnya ada 3 pribadi di dalam kita sebagai anggota 3i. Pebisnis jaringan. Kita sedang membangun bisnis jaringan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana dan apa itu membangun bisnis jaringan. Dan kita juga sebagai nasabah, teman-teman. Makanya sebagai nasabah, hak-hak sebagai nasabah itu kita harus ngerti. Yang tadi disampaikan, portofolio Mobis, laporan fund fact sheet. Minimal kita tahu di mana mencarinya. Benar nggak?
teman-teman mungkin nggak terlalu paham fun facts itu apa. Tapi kalau teman-teman tahu di mana mencarinya, satu saat butuh teman-teman tinggal buka gitu. Jadi tidak bingung gitu. Dan kita ini adalah agen asuransi kan, betul nggak? Kita punya lisensi. Artinya apa? Kita pebisnis jaringan, kita agen asuransi gitu. Dalam konteks apa yang kita sampaikan kepada mungkin calon prospek, ya lepas dari apapun kebutuhan mereka, nggak asal-asalan juga teman-teman. Ya, kita memang bangun jaringan, ya kan? Tapi jangan lupa kita nih ada lisensi. Jadi jangan seolah-olah lisensi itu tidak ada gunanya. Justru itu harus menunjukkan bahwa kita profesional dalam menjalankan bisnis ini. Bukan sebagai orang yang menjual atau berjualan begitu seperti agen asuransi umumnya ya. Bukan. Gitu. Karena sekali lagi, 3i adalah 3i. 3i bukan bicara asuransi, 3i bukan bicara investasi, 3i bicara 3i. Nah, ini mungkin agak perlu dicerna lebih pelan-pelan begitu ya. 3i adalah 3i. 3i bukan bicara asuransi, 3i bukan bicara investasi, 3i adalah 3i. Nah, makanya kita harus menyampaikan utuh begitu. Saya rasa itu kalau memang tidak ada pertanyaan ya, atau mungkin saya berikan kesempatan juga sebelum diakhiri, barangkali ada leader-leader juga yang mau memberikan sumbangan tanggapan ya. Di sini kan pasti Bu Leni juga ada leader-leadernya, atau mungkin di tim saya ya, mungkin siapa yang mau menyampaikan aspirasi tanggapan dari acara ini. Saya Suyono mungkin. Pak Suyono, ya kan? Silakan. Lalu saya ini kalau masih ada Pak Karolus dari Bagan Batu, mungkin juga bisa kasih komen nanti. Sama-sama bronze. Oke. Ya mungkin Pak Suyono, silakan Pak. Lanjut aja Pak, saya nyimak Pak. Saya lama nggak belajar Pak, jadi Pak. Makanya ini saya bawa buku Pak, lama nggak belajar Pak. Iya. Pengakuan dosa. Iya, pengakuan dosa. Tapi hebatnya itu walaupun saya lupa semua ilmunya, tapi bonusnya itu nggak pernah lupa gitu loh. Makanya enak banget Ria ini. Oke. Oh ya, saya mau sapa ada satu orang nih, saya lihat kamera nyala, Pak Januar. Halo Pak Januar. Wah, saya senang bisa jumpa Pak Januar lagi. Beberapa hari yang lalu diundang Bu Mega untuk ini kan jajak pendapat begitu, dan Bapak hadir lagi malam ini. Salut saya Pak, apresiasi, salam Pak Januar, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi mungkin Pak Januar? Ya, itu nggak ada batasan umur ya untuk dapat asuransi jiwanya itu. Oke, baik. Ya, jadi batasan usia ya Pak ya, ada batasannya, betul sekali Pak. Pemegang polis dan tertanggung ini dua entitas yang berbeda. Pertama, pemegang polis usianya 17 tahun sampai 75, tertanggung usia 1 sampai 59 tahun. Nah, usia 1 tahun ini sudah termasuk 6 bulan ke atas. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin bayinya usia 6 bulan ke bawah disertakan sebagai tertanggung, maka nanti pertanggungannya baru akan mulai setelah dia 6 bulan ke atas, begitu. Ya. Nah, apa bedanya antara pemegang polis dengan tertanggung? Pemegang polis adalah yang seperti namanya ya, pemegang polis. Artinya yang membayar premi, yang berkuasa terhadap polis, yang bisa merubah data polis, yang bisa tarik uang tunai, begitu ya kan? Nah, sedangkan tertanggung adalah yang namanya masuk ke dalam perjanjian kontrak asuransi terhadap PT AJ Sentral Asia Raya. Artinya, apabila si tertanggung meninggal dunia karena sakit, kecelakaan, atau hal-hal lain yang tidak terduga begitu ya, karena corona misalkan, maka ahli waris dari tertanggung yang akan mendapat santunan berupa UP 21 juta ditambah nilai investasi yang sudah berjalan, yang sudah terbentuk. Nah, ahli waris dari tertanggung itulah yang akan dapat manfaat santunannya begitu ya. Nah, jadi si pemegang polis dan tertanggung ini bisa orang yang sama kalau batas usianya masuk ya. Contohnya misalkan usianya 59 tahun ke bawah, dia bisa menjadi pemegang polis sekaligus tertanggung apabila usianya juga di atas 17 tahun begitu. Tapi bisa saja seseorang yang usianya sudah 65 tahun dan dia mau ikutan 3i. Karena apa? Dia lihat bisnisnya bagus. Ya sudah, tertanggungnya bisa jadi cucunya atau anaknya begitu.
Pak Januar. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan dari yang lain atau mungkin Pak Januar? Oke, ada dari Bu Yunit. Gimana nasib tertanggung jika pemegang polis meninggal duluan? Oke. Bu Leniwati mau bantu jawab? Bila pemegang polis, gimana nasib tertanggung jika pemegang polis meninggal duluan? Jadi kalau orangnya berbeda, kalau pemegang polis misalnya adalah suaminya tertanggung istrinya gitu ya. Lalu pemegang polisnya meninggal duluan, nanti tertanggung bisa jadi pemegang polis atau pemegang polis digantikan anggota keluarganya, misalnya anaknya gitu. Jadi yang tidak bisa diganti itu adalah tertanggung. Tertanggung sampai kapanpun tidak bisa diganti. Jadi seperti ada kejadian ini teman saya kan anaknya pemegang polis dan tertanggung. Lalu setelah anaknya dewasa tidak mau, intinya udah punya KTP ya, tidak mau melanjutkan. Karena pemegang polis ini kan berhak ambil uang ya. Jadi ibunya ini mau ganti, udah pemegang polis mau saya ganti saya aja, tapi tertanggung tetap anaknya. Jadi ini yang juga nanti perlu pelajaran ini juga Pak Pran, pemegang polis, tertanggung, pemegang bisnis, ahli waris ini mesti dibolak-balik Pak Pran. Itu biasanya Pak Hari ngajar kayak gitu. Jadi ini lagi bikin pertanyaan, oh ya apa bedanya pemegang polis, pemegang bisnis, lalu ahli waris, tertanggung itu kalau nggak ngerti bingung semuanya gitu ya. Yeah. Jadi memang nanti Pak Pran bikin schedule lagi ya Pak Pran ya, training berikutnya gitu. Jadi bisa diganti Pak, kalau memang pemegang polisnya meninggal, nanti ngajukan ke kantor. Oke, Pak Suyono kayaknya buka mic. Iya, saya mau nambahin Bu Leni ini. Pertama kali saya berterima kasih pada Bu Leni Wati, Surabaya. Saya sering repotin, sering titip mitra saya di Surabaya ini. Makasih Bu ya. Jadi bantu menuju Kron. Jadi Bu Leni Wati ini luar biasa sekali ya. Walaupun ibarat saya ini bukan anaknya, tapi Bu Leni ini banyak membantu mitra-mitra saya yang di Surabaya. Jadi kalau saya punya mitra di Surabaya itu langsung saya kirim ke Bu Leni. Kadang saya japri beliau, kadang saya cuman update jadwalnya aja. Sana aja, nanti kalau nemuin Bu Leni saya gitu. Tapi ini sejak corona nggak pernah acara ini. Ya. Jadi gini, mengenai tadi Pak Fran, saya mau nambahin ya. Jadi kemarin itu saya ada kasus salah satu mitra saya. Jadi mitra saya itu pemegang polis itu nenek, usianya sudah ya nenek lah ya, nenek. Terus tertanggung itu si cucu. Waktu itu cucu belum punya KTP. Tapi karena ada momen bagus, akhirnya si pemegang polis adalah neneknya. Terus 2 bulan kemudian si cucu buat KTP. Jadi pemegang polis itu kalau masih hidup nggak bisa diganti. Ya, jadi pemegang polis selama dia masih hidup itu nggak bisa diganti. Jadi cara menyiasatinya, akhirnya si cucu buka polis baru, buka ID baru, lisensi, terus mapping. Seperti itu. Kalau mapping otomatis, tapi pemegang polisnya tetap atas nama si nenek tadi. Seperti itu. Jadi kalau tertanggung itu nggak bisa diganti. Ya, tapi pemegang polis juga nggak bisa diganti kecuali meninggal. Atau itu. Kedua, tadi Pak Fran kan sharing tentang pernah narik dana investasi sebagian Pak Fran ya. Dan kebetulan saya sudah 2 kali narik dana investasi saya pada tahun 2019. Ya. Dan hari ini saya mengajukan penarikan dana 3 polis saya. Tapi nggak semuanya. Ada kebutuhan mendadak ini ya. Kebutuhan. Jadi hari ini tadi saya mengajukan juga 3 polis untuk kebutuhan. Jadi teman-teman walaupun belum genap 5 tahun, kalau memang ada kepentingan, ada kebutuhan mendadak ataupun kebutuhan lebih dan nggak ada yang lihat, bisa kok narik dananya walaupun belum selesai 5 tahun. Seperti itu. Dan kebetulan polis saya yang pertama itu bulan besok itu sudah genap 5 tahun. Jadi saya bulan ini juga buka beberapa polis saya
dari ID yang sama, polis tambahan itu. Jadi yang sudah selesai saya tarik karena ada kepentingan, terus saya buka lagi yang baru supaya bonusnya tetap lancar seperti itu. Sementara itu Pak Fran. Ini yang orang baru pusing ini Pak Suyono. Pusing nggak apa-apa. Kalau mau sukses harus mau pusing. Ya. Iya. Ngerti karepmu, nanti yang pusing Japri, Pak Suyono atau saya gitu ya. Iya, memang kita siap, di sini siap. harus makin canggih. Harus canggih. Intinya ngerti karepmu, orang ngerti karepmu. Ya. Oke, jadi tadi Bu Yunit, jadi bisa tetap melanjutkan pembayaran premi, betul. Jadi intinya mungkin saya akan kasih cepat saja. Ada pemegang polis, ada agen, ada tertanggung, ada ahli waris bisnis, dan ada ahli waris dari tertanggung. Ada 5 orang nih, ya kan? Nah, makanya ketika teman-teman daftar di 3M Mobis, isi data pribadi calon agen, yaitu diri si prospek, lalu ahli waris bisnisnya taruh 1 di sana, di SPAJ ada pemegang polis di atas, siapa? Bisa juga agennya adalah si pemegang polisnya. Jadi pemegang polis dan agen adalah orang yang sama. Nah, kemudian tertanggung siapa yang apa namanya, yang apabila meninggal maka siapa yang dapat santunan dari asuransinya. Nah, maka di bawahnya ada lagi ahli waris dari asuransi. Nah, biasanya ahli waris dari asuransi atau ahli waris tertanggung itu bisa 4 orang. Ya, misalkan 25%, 25%, 25%, 25%, begitu. Nah, jadi itu ya, gampang kok, gampang sekali. Kalau tadi istilahnya pemegang bisnis, sebenarnya istilah umumnya adalah agen, gitu ya, agen asuransinya, agen yang menjadi agen asuransinya nanti yang dapat komisi. Jadi seperti itu, Bu Yunit ya. Intinya pemegang polis meninggal tidak dapat UP karena kontraknya terhadap si tertanggung. Nah, jadi pemegang polisnya bisa diganti, preminya bisa dilanjutkan, dan yang terpenting bisnisnya bisa terus jalan, sehingga penghasilannya bisa terus masuk. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Suyono, jadi kelebihan dari 3M Network apa? Kita di sini nggak ngumpulin barang, nggak stok barang, nggak belanja-belanja barang, tetapi kita sebenarnya kita nyetok uang gitu ya, uang kita sendiri yang kita stok, kita dapat asuransi jiwa, kita dapat investasi. Kedepannya, Bapak Ibu semua pasti butuh biaya. Baik yang direncanakan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan, tidak terduga, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak pernah tahu, Corona bakal mampir ke Indonesia, bakal muncul di dunia. Kan seperti itu. Pengangguran banyak, PHK banyak. 5 tahun dari sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang menanam uang, dia akan panen uang nantinya, kan begitu. Ya, karena itu orang bergabung di 3i sebenarnya adalah sebuah keuntungan, sebuah manfaat yang mahal dibayar murah. Nah, seperti itu. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita akan close. Apakah masih ada ini? Siapa yang mau menyampaikan sesuatu atau mau menanggapi sesuatu atau mau? Makanya kalau mungkin leader saya Pak Karolus mungkin ada masukan, ucapan terima kasih mungkin. Pak Karolus. Ayo silakan say thank you. Mitranya di Bagan Batu Pak Fran, Riau. Jadi banyak yang bisa ikutan gitu. Pak Karolus masih online ini. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Gelap ya? Jelas, jelas. Iya, oh ya, iya. Oke. Terima kasih Pak Frans, terima kasih Yuniwati. Kesempatan untuk saya. Ketika saya membaca tadi bahwa ini bukan masalah asuransi, bukan masalah investasi. Dari pertama yang ada dalam benak saya bahwa ini adalah bisnis. Karena saya bermitra dengan CAR, dengan manfaat yang ada, maka yang saya kembangkan adalah bisnisnya. Sementara asuransi dan investasi itu adalah hadiah, bonus untuk saya. Maka saya pikir ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa berpikir yang sama, bahwa di sini kesempatan kita untuk mengembangkan bisnis. Ketika kita mau berwira swasta dengan cara lain membutuhkan modal yang banyak, kita di sini dengan modal 50.000 sudah cukup. Dengan
premi yang 350.000 itu sudah bisa mengatasi semua. Kalau di tempat lain kita bekerja bisa mendapatkan penghasilan, mau memproteksi diri kita harus beli asuransi, mau tanam modal kita harus berinvestasi. Kalau kita di sini dengan masuk membayar premi sudah bisa mendapatkan asuransi, mendapatkan investasi, dan yang luar biasa bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan yang tak terbatas dari 3i Network ini. Saya kira itu, Pak. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Carolus sudah menyampaikan tanggapan atau komentar ya. Tadi ada Pak John juga, kayaknya Pak John mau ini mungkin. Oke, baik Pak Frans, terima kasih buat waktunya Pak Frans. Di sini saya juga ingin menyapa Ibu Leni. Ya Bu Leni ya, salam kenal Bu, luar biasa Ya, apa yang sudah Ibu sampaikan. Kenal. Kebetulan juga di acara Crown Academy ketiga saya berjumpa dengan Ibu Leni dan kami adalah tim Games, salah satu tim. Ya Bu ya, kita satu tim waktu Crown Academy Bu. Iya Pak John. Oke, luar biasa bersama Ibu Leni. Ibu Leni adalah pribadi yang sangat humble, ya sopan banget ya seperti yang kita lihat saat ini. Jadi Ibu Leni itu sangat luar biasa. Apa seperti yang Ibu Leni bicarakan itulah sikap Ibu Leni ya kalau kita ketemu secara langsung. Luar biasa Bu. Ya. Nah, di sini saya juga ingin berbagi ada sedikit kasus yang juga kami alami di tim saya, yaitu kasus klaim juga seperti itu. Ya, kebetulan tim kami ada 3 yang terjadi tutup usia ya Bu ya. Dan itu bergabungnya baru, yang satu baru 2 bulan, yang satunya 4 bulan, yang satunya baru 1 bulan. Begitu itu sangat, ya itu namanya kejadian seperti itu tak terduga ya, Ibu Lenia atau Pak Frans. Tapi ya itu yang harus terjadi. Nah, di dalam tim saya yang pertama terjadi itu adalah yang sudah bergabung 2 bulan. Nah itu sebenarnya memang dia punya pembawaan ya Bu ya. Dia punya pembawaan hipertensi, tapi sebelumnya karena tidak ada rekam medis Bu. Dia tidak pernah check up rekam medis sehingga pada saat terjadi tutup usia, dicek data rekam medis itu tidak ada. Dan kami proses klaimnya ya puji Tuhan ya sangat baik, cepat prosesnya sekitar 2 minggu. 2 minggu cair klaimnya. Yang kedua itu lebih itu ya ribet juga ya karena memang tidak ribet gimana maksudnya untuk kami sendiri yang sempat ketakutan nanti tidak keluar klaimnya atau bagaimana. Tapi itulah hebatnya Sentral Asia Raya ya, sangat konsisten ya, sangat konsisten. Dan itu ada leadernya sedang hadir juga di Zoom ini, beliau yang proses waktu itu klaimnya. Kalau yang tadi pertama saya sendiri yang proses. Nah pada saat proses klaim yang kedua yang tadi sudah bergabung 4 bulan, itu pada waktu awalnya bergabung seperti juga punya riwayat sakit tapi tidak ada rekam medis juga Bu. Sehingga pada saat bulan keempat terjadi seperti itu, ternyata kami terkejut sendiri. Kenapa? Gabung dari bulan pertama hanya setor premi perdana saja. 3 bulan terakhir tidak melakukan premi. Nah itu dia, 3 bulan terakhir tidak melakukan premi, namun pas kebetulan terjadi hal seperti itu masih punya saldo. Kalau saat itu sekitar 29.000. Ya 29.000, jadi kami ngecek saldo masih ada. Nah dari perusahaan juga kerjasama sangat bagus dari kantor cabang. Saat kami laporkan terjadi hal demikian, mereka menganjurkan segera lakukan premi yang nunggak itu gitu. Jadi kami ikutin instruksi dari kantor cabang dan kami lakukan semua sehingga semuanya kami penuhi seperti surat keterangan dari kelurahan begitu itu kami lakukan semua dan syukur banget ya diproses juga sama kurang lebih 2 minggu cair. Nah yang ketiga ini yang 1 bulan bergabung itu yang terjadi kasus juga, kasus yang tadi 2-nya lancar ini enggak. Kenapa enggak? Karena agen yang mendaftarkan itu adalah anaknya sendiri dan kebetulan jauh dari jangkauan kami. Nah, di mana salah satu agen baru ini tidak jujur dengan kami dan mungkin tidak jujur dengan perusahaan gitu.
dia melakukannya sendiri tanpa konfirmasi ke kami. Jadi kalau menurut kecurigaan kami ya mungkin waktu itu orang tuanya sudah sedang sakit begitu ya Ibu ya. Sudah sedang sakit terus dia daftarkan, kebetulan dia pulang ke daerah atau di kampungnya dan dia daftarkan. Begitu dia kembali, sudah keluar polisnya, ibunya terjadi tutup usia. Tutup usia dan saat dicek ternyata dia sudah punya rekaman medis gitu. Akhirnya ya memang tidak keluar karena informasi dari kantor sangat detail, tanggal dia ngecek waktu yang dulu pernah sakit pun dipaparkan semua oleh pihak kantor gitu. Jadi di sini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa Sentral Asia Raya. Artinya kalau memang sampai dia menolak klaim, itu juga karena dia punya bukti lengkap gitu. Dia punya bukti lengkap. Jadi memang tugas kita sebagai pekerja atau sebagai agen, di mana kita memang harus jujur, ya. Harus jujur. Jika memang pernah terjadi seperti itu, ya kita lampirkan juga informasi detail di dalam SPAJ, seperti itu. Nah, itu yang kami alami ya, untuk tim saya. Dan kalau untuk masalah penarikan dana atau tutup polis juga itu banyak yang diproses sangat cepat sih ya. Cepat karena ada namanya juga terkadang sebagian orang yang bergabung di sini, dia mungkin ya terobsesi dengan bisnis, tapi pada saat dia perjuangkan dia mengalami kesulitan. Ya namanya bisnis ya, di mana harus berproses kan seperti itu. Tapi namanya mental orang sukses kan tidak sama ya Ibu ya. Jadi pada saat dia menghadapi proses ya dia mundur gitu. Dia mundur dan dia coba menguji kita, bisa nggak sih tak klaim gitu. Ya udah, yang penting awalnya kita sudah jelaskan akuisisi sekian, terus persyaratan untuk tutup polis sekian, yang penting kamu penuhi ini ya, kami jamin akan tetap keluar gitu. Dan kami buktikan betul-betul itu ada dan nyata seperti itu. Sehingga pada saat kami buktikan pencairan dana atau tutup polis itu lancar, ya udah dengan sendirinya orang-orang itu tidak juga bisa banyak bicara. Ya itu aja Pak Frans, sekian dari saya. Semoga informasi ini juga bisa menambah dari pertemuan kita ya malam ini. Oke. Baik, itu saja Pak Frans. Baik, oke. Jadi banyak sekali pengalaman yang kita sudah dapatkan dari semua narasumber malam ini yang membagikan pengalamannya, dan semuanya menunjukkan betapa perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya benar-benar care, ya, because we do care, kata perusahaan kan kepada kita lewat slogannya begitu. Jadi semua dilayani dengan sebaik-baiknya, dan ini menunjukkan bahwa kita berada di perusahaan yang tepat, di perusahaan yang bagus. Kalau kita menjalaninya dengan profesional, pasti ada hasilnya. Ada hasilnya. Nah, tetapi itu tadi ya, sayang sekali kalau orang-orang mereka tidak mengerti makna manfaat dari premi yang dibayarkan setiap bulan. Jadi kalau tutup itu sebenarnya yang dirugikan adalah keluarganya ketika dia harusnya punya investasi buat masa depan, bisa anaknya sekolah, anaknya bisa beli motor gara-gara punya nilai tunai, atau apabila terjadi amit-amit ya yang tutup semoga sehat begitu kan, tapi kalau sampai kenapa-napa lalu tadi Pak John bilang itu baru jalan 1 bulan premi tinggal saldo 29.000, kejadian tutup usia. Apakah itu bukan sesuatu yang mahal tapi dibayar murah? Ya kan? Jadi itu yang saya maksud kenapa malam ini kita adakan acara ini, agar bukan cuma training produk nih, tapi orang benar-benar sekarang ngerti dan paham. Wah, premi yang dibayarkan tiap bulan itu bermakna loh, bernilai loh, berharga loh untuk keluarga. Nah, jadi bisnis kita kejar, premi punya makna. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ya, Pak Suyono gimana? Mau tanya boleh Pak ya? Boleh Pak. Iya. Yang ini saya benar-benar belum ngerti nih. Untuk rekam medis itu yang terdeteksi oleh KAR itu yang daftar dari pengobatan di rumah sakit, dokter pribadi, atau puskesmas pun juga masuk Pak? Atau bagaimana Pak? Oke, jadi sebenarnya yang disebut dengan medical record atau catatan medis adalah semua yang medisnya itu beneran medis, Pak. Beneran medis, termasuk berarti puskesmas, klinik, Ikatan Dokter Indonesia, pokoknya yang melibatkan tenaga medis. Gitu. Klinik, puskesmas, rumah sakit, mau di pelosok, asal itu rumah sakit, dia pasti datanya akan masuk
Karena ibaratnya gini, sama seperti bank. Bank itu kan ada Bank Indonesia. Jadi semua yang berkaitan dengan transaksi perbankan pasti akan tercatat. Begitu juga dengan riwayat medis. Lain cerita, mohon maaf, kalau dukun beranak, ya itu bukan tenaga medis. Gitu. Ya kan? Atau mungkin ramuan-ramuan tradisional yang ya bukan tenaga medis, intinya bukan tenaga medis gitu loh Bapak Ibu semua. Ya kan? Ya itu mungkin nggak ada rekamannya, nggak bisa dicek juga. Ya kan? Seperti itu gitu loh. Jadi ya dua hal ya. Artinya gini teman-teman, intinya adalah itikat baik dari kita sebagai prospek, sebagai calon nasabah, sebagai agen harus punya itikat baik. Tidak ada dua pihak yang mau ditipu, betul nggak? Ya kan? Dari sisi pemegang polis kita tidak mau dirugikan, betul? Kita semua nggak ada yang mau dirugikan kan? Begitu juga dari sisi perusahaan, makanya ada perjanjian hukumnya, ada pasal-pasalnya, ada undang-undang yang mengatur. Nah, di antara itu semua, ya bisa jadi ada faktor yang namanya kita nggak tahu kita udah punya sakit, tapi kita nggak pernah berobat, betul nggak? Ya kita aja nggak tahu, apalagi dokter kan? Dokter juga nggak tahu kan? Ya berarti kalau sampai kejadian, ya sudah, keluar ininya, pencairan klaimnya, karena dasar yang dipakai adalah rekam medis tadi. Terus kedua gini Pak, contoh nih ya, si A join, dia tidak ada penyakit. Setelah 3 tahun, dia berobat, ya berobat, dan setelah 2 tahun berikutnya kan udah genap 5 tahun tuh. Terus si A tadi buka polis baru, ya. Nah itu untuk polis yang baru, otomatis dia kan ada rekam jejak penyakit ya, histori penyakit ya. Ya. Dan misalkan itu usia belum genap 3 tahun, klaimnya cair nggak itu? Klaim yang kedua. Kalau urutannya seperti itu sih harusnya adalah sebelum kejadian cair, setelah yang kejadian harusnya nggak bisa cair. Harusnya tetap hitungan polis baru ya. Betul. Oh. Betul. Oke, Pak. Ya kan? Oke, makasih Pak. Makanya sebenarnya the real asuransi di dalam 3i itu adalah bisnisnya, Bapak Ibu semua. Jadi the real asuransi yang kita miliki sebenarnya adalah bisnisnya. Kenapa itu adalah asuransi yang sebenarnya dalam tanda kutip? Karena bisnisnya kita bisa wariskan. Orang sakit jalankan bisnis boleh? Boleh. Orang sudah ICU, dia daftar sebagai calon agen, sebagai pemegang polis boleh? Boleh. Ya kan? Misalkan dia pakai jurus perpanjangan umur, benar nggak? Ilmu dewa, tolak mati, benar nggak? Ya kan, dia udah ICU, udah infus, tapi dia bisa bertahan, dia cuma main gadget, di tengah infusnya dia, ya kan, ayo join 3i, benar nggak? Mungkin dia AAJ di sana, saya nggak tahu juga ya. Intinya maksudnya, tertanggung ini sebenarnya yang ada persyaratan kesehatan tuh tertanggung gitu loh. Ya, jadi mungkin barangkali karena ada hipertensi, ada diabetes, ada asma, dia nggak apa-apa join 3i sebagai pemegang polis, sebagai agen. Jalankan bisnisnya, mudah-mudahan umur panjang, ya kan? Nah, sehingga bisnisnya jalan, dapat income setiap bulan 10 juta, setiap bulan 20 juta, 30 juta. Apa yang dia wariskan kepada ahli warisnya? Bisnisnya. Nilainya lebih besar nggak daripada asuransinya? Lebih besar. Lebih besar nggak daripada investasinya? Jelas lebih besar. Belum nyampe 5 tahun, udah dapat 10 juta sebulan, udah dapat 20 juta sebulan, coba 5 tahun. Berapa investasinya? Berapa asuransinya? Tapi bukan berarti kita meremehkan produk kita ya, bukan ya. Artinya kita memahami, mengerti secara utuh bahwa 3i Network inilah bisnisnya yang kita tawarkan kepada masyarakat. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau sebagai nasabahnya saja, bukan berarti dia dirugikan, enggak, tetap bermanfaat, gitu, tetap bermanfaat, ya kan? Nah ini yang penting. Demikian mungkin Pak Suyono dan kawan-kawan, mungkin kita akan akhiri kalau memang nggak ada lagi. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu Leni dan teman-temannya yang ikutan acara malam ini, menambah kemeriahan, semarak, dan saling berbagi ilmu. Ya, mungkin ke depannya ada agenda-agenda lain yang kita bisa bicarakan juga untuk sesi seperti ini ya. Saya rasa ngumpulin orang 100 dalam satu ruangan, cari ruangannya juga sulit, bayar hotelnya mahal, ya lebih murah begini kan. Yang penting punya kuota gitu ya. Ilmunya dapat, bener nggak?
Ya, mungkin kapan-kapan berbagi ilmu juga sama Bu Leni, jalurnya Pak Ari ya? Iya, Pak Ari. Berarti Ari nanti Tanoyo. Ari, bukan Ari Pratono? Oh, bukan. Hari Tanoyo, Gold Ari Agency. Tanoyo, oh iya, oke. Ya mungkin Raymond. lain kali. Pak Raymond, Bu ya? Iya, Pak Raymond. Ya, Pak Raymond bagus tuh ilmunya 3927-nya kemarin kan? Iya. Geber 30-10 Pak Fran. Gerakan bersama dalam 30 bulan kita dapat 10 juta per bulan. Duplikasi trineri setiap 6 bulan 3. Oh, yeah. Mantap ilmunya. Bolehlah dikupas-kupas lagi ilmunya. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih Bu Leni dan kawan-kawan dan semua partisipan yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya mungkin salah-salah kata yang tidak disengaja pastinya, ya. Tapi yang penting adalah niatnya dan ilmunya mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat, ya kan. Selamat bergabung buat yang baru mau join, ya. Saya yakin tidak salah. Tuhan punya rencana, ya mudah-mudahan kita juga bisa menjadi media berkat ya lewat bisnis ini. Terima kasih banyak, selamat malam dan foto dulu. Oh, foto dulu. Kita kan bisnis foto-foto ya loh. Ini foto berarti saya harus